Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini saya buat untuk memenuhi kegiatan ujian akhir semester di semester 2 untuk mata kuliah Bahasa Indonesia Prodi Sastra Inggris Universitas Pamulang. Pertama-tama saya mau haturkan ucapan terima kasih kepada Tuhan saya, kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada sampai detik ini saya masih diberi kehidupan, saya masih diberi rezeki, nikmat yang begitu banyak. Dan tidak lupa untuk kedua orang tua, guru-guru, dan semua dosen-dosen yang telah membimbing saya dari awal saya masuk perkuliahan sampai sekarang. Ya mungkin bagi orang lain semester 2 adalah semester yang masih pendek, tapi bagi saya ini adalah suatu perjalanan yang begitu panjang, karena dimana saya harus struggle, saya harus berjuang dengan dengan beberapa kesibukan yang memang harus saya jalani, dan saya harus melakukannya secara balance gitu. Oke. Mungkin di sini saya mau sedikit berbicara tentang based on my experience, tentang apa itu sukses sebenarnya gitu kan. Sukses dan takut gagal, mungkin kita bahasakan seperti itu. Nah, hadiah terbesar dari kesuksesan adalah suatu kepuasan yang diperoleh seseorang dengan mencapai suatu tujuan. Kesuksesan adalah buah dari kerja keras dan tekad. Nah, tentunya di sini saya mengambil suatu perjalanan saya. Meskipun saya anggap sekarang saya belum sukses, saya belum sepenuhnya mencapai apa yang saya ingin dan saya harapkan gitu kan. Tapi dari perjalanan tersebut saya ternyata perjalanan untuk mencapai kesuksesan itu tidaklah mudah. Ya, jika tadi kita highlight tentang takut gagal, tentu saya juga seorang manusia yang lemah. Saya juga seseorang yang memiliki rasa takut untuk gagal, dan ternyata saya alamin itu gitu. Ketika memang saya mencoba untuk keluar dari zona nyaman saya, rasa takut gagal itu sangatlah begitu besar, dan sampai pada akhirnya saya ngerasa itu adalah suatu kegagalan yang saya alami waktu itu. Oke, perjalanan pertama yaitu saya pernah berada dalam posisi bekerja sebagai tenaga pendidik. Meskipun waktu itu saya adalah seorang lulusan SMK jurusan akuntansi, tetapi mungkin karena tekad saya dan juga ada dorongan motivasi dari kakek saya, karena kakek saya adalah seorang kepala sekolah. Jadi waktu itu untuk menjadi seorang tenaga pendidik atau tenaga pengajar itu bagi saya adalah suatu dream yang saya harus capai itu gitu kan. Tetapi setelah saya kalau nggak salah sekitar 4 tahun itu saya ngerasa kok saya tidak ada perubahan. Saya ngerasa saya perlu yang lebih gitu kan. Waktu itu juga saya menjalani kuliah S1 sebagai, saya ambil prodi pendidikan bahasa Inggris waktu itu. Meskipun saya pada dasarnya saya mengajar akuntansi, tapi passion saya suka dengan bahasa Inggris. Jadi waktu itu saya lebih memilih untuk mempelajari atau mendalami tentang pendidikan bahasa Inggris. Waktu itu juga semester 3 kalau nggak salah, waktu itu saya udah dapet IP dan melaju ke semester 4. Tetapi rasa takut saya, rasa ingin saya mendapatkan sesuatu yang lebih baik itu muncul seketika. Dan saya decide untuk lepaskan semua ini dan ambil resiko. Akhirnya saya mengambil untuk resign
dan juga meninggalkan kuliah saya. Why? Kenapa? Karena saya yakin di depan sana ada sesuatu hal yang lebih baik daripada ini. Meskipun sekarang waktu itu sangatlah baik bagi saya gitu kan. Akan tetapi saya menuntut diri saya untuk bisa mendapatkan lebih dari itu. Oke, singkat cerita, saya memutuskan untuk resign dan juga keluar dari perkuliahan saya, dan saya pindah kota ke Bekasi waktu itu. Dengan modal saya menjual motor saya, dengan saya membawa uang senilai 7 juta rupiah dari hasil penjualan motor saya, itu sesuatu wow, kayaknya itu satu hal yang nekat bagi saya gitu kan. Meskipun waktu itu orang tua saya memberikan insight untuk kamu pikir-pikir dulu, karena alhamdulillahnya saya mempunyai orang tua yang memang open minded, dalam artian beliau itu tidak pernah menghalangi anaknya untuk apapun yang mau dia capai, apapun yang mau saya capai, selalu disokong dengan motivasi-motivasi dan juga wow, dorongan-dorongan yang begitu hebat dari beliau-beliau. Dan pada akhirnya saya melanjutkan kehidupan saya, dan alhamdulillahnya Allah memberikan kesempatan untuk saya bisa dapat pekerjaan dalam waktu 1 minggu. Itu suatu hal yang mungkin bagi orang-orang wow, kenapa kok bisa gitu kan. Nah, di sini kembali lagi kepada diri saya. Pada diri saya yang memang saya niat dengan betul-betul bahwa saya ingin mendapatkan pekerjaan yang lebih. Meskipun waktu itu saya nggak tahu apakah itu memang sesuatu hal yang lebih dari waktu itu ataupun enggak. Tapi waktu itu saya alhamdulillah dikasih kesempatan untuk melanjutkan pekerjaan di salah satu pabrik di kawasan industri daerah Cikarang. Dan waktu itu saya dikasih kesempatan untuk memegang jabatan sebagai staf pajak. Mungkin kalau misalnya sebagian orang melihat bahwa pekerja pabrik adalah pekerja yang tidak ada apa-apanya dan tidak ada bahasanya, tidak ada masa depannya gitu. Tapi waktu itu saya tidak banyak berpikir bahwa seperti itu gitu, kerja di pabrik toh sama-sama kita bekerja dan dibayar apa yang memang kita harapkan. Tentunya kan sebagai manusia kita butuh materi gitu ya. Dan waktu itu saya jalani, saya juga melanjutkan perkuliahan saya meskipun saya dari awal kembali. Dan karena satu hal yang belum saya dapat adalah saya lulus kuliah dengan prodi bahasa Inggris, saya mengambil itu kembali. Saya mengambil pendidikan bahasa Inggris kembali, dan wow, ternyata kuliah sambil bekerja juga sama ya. Ketika waktu saya di daerah saya sendiri, itu perjuangannya sangat-sangat luar biasa gitu kan. Ya, itu tadi, ketakutan dan kegagalan adalah satu-satunya hambatan yang ada dalam perjalanan menuju kesuksesan. Kembali lagi di situ, rasa takut saya tuh muncul kembali. Apakah pekerjaan ini adalah pekerjaan yang lebih bagus daripada yang tadi, atau ini sebaliknya daripada saya bekerja sebagai tenaga pendidik. Itu muncul kembali gitu kan. Dan pada akhirnya, singkat cerita kembali, setelah 1,5 tahun mungkin gitu ya, saya berpikir kembali, kenapa saya harus melanjutkan ini gitu. Sementara saya paham waktu itu karena saya bekerja di salah satu pabrik yang ownernya adalah orang Jepang. Di situ saya berpikir, kenapa mau-maunya saya menjadi seorang pegawai yang membuat orang luar negeri ataupun bukan orang origin dari Indonesia sendiri itu membuat kaya mereka gitu.
Karena saya berpikir iya juga ya gitu kan, kita diinjak meskipun kita dibayar, tapi benefit yang lebih baik untuk kita apa sebenarnya gitu kan. Nah dari situ saya mulai open minded kembali, saya buka lagi pikiran saya untuk oke, ini bukan salah satu yang memang pilihan terbaik bagi saya gitu kan. Dan pada akhirnya saya harus memutuskan kembali untuk oke, saya harus keluar dari sini bagaimanapun caranya. Saya harus mengejar yang lebih baik lagi dari ini. Oke, waktu itu tidak seketika saya memang memutus untuk resign, tapi ada proses-proses yang harus saya jalani. Saya harus persiapan dulu berkas dan juga searching cari-cari lowongan pekerjaan seperti itulah. Dan memang saya prefer untuk mencari pekerjaan dalam media sosial. Waktu itu saya juga memikirkan kembali perkuliahan saya dan memang pada akhirnya saya harus memutuskan kembali itu. Ya, memutuskan kembali untuk memilih untuk tidak melanjutkan kembali perkuliahan saya. Entah kenapa saya berpikiran bahwa terakhir ini saya pasti mendapatkan sesuatu yang lebih baik lagi dari dua pekerjaan yang tadi. Oke, singkat lagi, saya memutuskan untuk resign waktu itu, dan saya mengikuti perjalanan untuk saya mencari pekerjaan. Dan memang waktu itu ada kesempatan pembukaan lowongan di salah satu BUMN di yang sekarang saya jalani di Bulog, Badan Urusan Logistik. Di situ ada kesempatan untuk lulusan SMA juga bisa memasuki ranah BUMN gitu. Nah di situ pikiran saya terbuka dan saya melihat label waktu itu yang namanya Badan Usaha Milik Negara kan, siapa yang tidak tergiur dengan itu semua gitu. Nah di situ saya coba apply, saya coba ikuti prosesnya, saya jalani. Meskipun waktu itu, nah kembali lagi kepada kegagalan. Waktu itu unfortunately saya kehilangan kakak saya. Saya harus kehilangan untuk selama-lamanya seorang kakak yang bagi saya ada seorang motivasi saya juga untuk bisa saya melanjutkan kehidupan saya waktu itu. Di situ betul-betul saya ada rasa kecewa yang sangat mendalam. Karena apa? Ketika saya berangkat waktu itu ke Bekasi, kakak saya banyak menitipkan suatu pesan-pesan gitu kan, terus motivasi untuk saya bisa melanjutkan kehidupan saya dengan pekerjaan yang baru. Akan tetapi ketika kakak saya dalam posisi sudah tidak berdaya karena sakit gitu kan, saya tidak ada di samping beliau, saya tidak ada untuk beliau gitu waktu itu. Dan itu salah satu yang saya anggap adalah suatu kegagalan yang luar biasa besarnya bagi saya, karena saya kehilangan salah satu orang yang sangat berpengaruh kepada kehidupan saya. Tapi dari situ saya berpikir bahwa memang itulah satu fase kehidupan yang harus saya jalani. Meskipun pada waktu itu 1 tahun saya tidak dibukakan pikiran saya bahwa kakak saya sudah tidak ada. Di situ salah satu hal yang mengganjal saya, yang semakin besar muncul rasa ketakutan saya, karena saya alhamdulillah masih mempunyai kedua orang tua. Jadi itu juga salah satu kontinuitas
dari rasa ketakutan saya, rasa kegagalan saya, dan tidak mau itu terulang kembali gitu loh. Meskipun pada akhirnya alhamdulillahnya saya diterima di pulau tersebut, dan setelah kalau tidak salah sekitar 5 bulan saya menjalani proses rekrutmen. Itu betul-betul yang wow, ternyata seperti ini gitu kan. Masuk BUMN tidak beda lah dengan seperti masuk CPNS seperti itu. Alhamdulillahnya Allah mengasih saya kesempatan, kasih saya keleluasan untuk saya bisa bekerja di perusahaan yang sekarang. Itu salah satu kebanggaan tersendiri untuk saya, kebanggaan tersendiri untuk kedua orang tua saya, karena dengan kita memasuki label BUMN itu suatu hal yang tidak mudah bagi setiap orang. Itu salah satu hal yang mungkin pencapaian luar biasa bagi saya, karena saya sadar bahwa saya adalah lulusan SMA, saya adalah lulusan SMA yang jauh dari keramaian, jauh dari perkotaan. Itu mungkin menjadi satu tombak dan tolak ukur saya bahwa saya juga bisa sama rata dengan orang-orang yang mungkin pembelajarannya lebih elit, pembelajarannya lebih komplit. Tapi saya yang dari daerah, saya yang dari perkampungan, saya bisa melakukan itu semua gitu. Ternyata itu semua yang saya jalani sampai sekarang adalah suatu proses yang begitu panjang bagi saya gitu. Sampai pada akhirnya alhamdulillahnya sekarang saya berarti sudah 5 tahun lebih berjalan di perusahaan saya yang sekarang. Dan saya sekarang sudah dikasih jabatan, sebenarnya bukan jabatan juga sih, tapi lebih ke saya dikasih kepercayaan dari perusahaan saya untuk saya bisa menjadi, mungkin label di SK saya adalah sekretaris. Dan sekretaris saya dipercayai untuk bisa melayani direktur utama, orang nomor 1 di perusahaan saya gitu. Dan itu suatu pencapaian yang begitu besar bagi saya di kehidupan saya. Bahkan banyak orang-orang yang tidak percaya bahwa, bukan tidak percaya saya bisa atau tidaknya, tapi tidak percaya bahwa saya adalah orang kampung. Nah, itu mungkin yang selalu saya terapkan pada prinsip diri saya, bahwa saya mempercayai suatu proses. Saya mempercayai suatu kegagalan adalah tolak ukur dari suatu kesuksesan gitu loh. Dan jika kita berbicara bagaimana cara kita mengukur suatu keberhasilan, nah tentu kesuksesan sama sekali tidak ditentukan oleh status dan hak istimewa, ya kan? Seperti apa yang saya bilang tadi, bahwa saya orang kampung, saya bisa sampai di posisi di titik ini adalah dari suatu niat saya, dari suatu kemauan saya, dari suatu perjalanan saya yang mau saya jalani gitu kan, dan harus dinikmati semua itu gitu. Terus bagaimana caranya kesuksesan dapat diukur? Kesuksesan tidak boleh diukur bagi saya, tidak boleh dipertimbangkan dari pencapaian materinya yang telah diraih, terus juga mempertimbangkan posisi apa yang dicapai seseorang sekarang gitu, dan terus posisi yang lebih tinggi kah atau posisi yang lebih rendah kah, tidak diukur dengan itu. Tapi bagi saya mengukur suatu keberhasilan adalah dari bagaimana cara kita menghargai suatu proses, bagaimana cara kita mempercayai suatu proses untuk dapat kita menjalani suatu kehidupan dan mencapai suatu keberhasilan. Itulah yang menjadi tolak ukur saya. Saya tidak pernah melihat orang lain di atas, saya di bawah, ataupun sebaliknya, karena itu akan menjadi tolak ukur yang sampai kapanpun kamu
bakal mencari diri kamu, bakal mencari jati diri kamu, dan bakal mempertimbangkan, bakal membandingkan suatu keberhasilan kamu, dan pada akhirnya keberhasilan itu tidak nyata karena kamu tidak merasa puas gitu. Tetapi jika kamu mempercayai, jika kamu betul-betul percaya dengan yang namanya proses yang kamu jalani, keberhasilan itu bakal kamu rasakan. Jadi keberhasilan itu ada di sini, ada dalam rasa yang ketika kamu menjalani itu kamu merasa bahagia gitu loh. Dan alhamdulillahnya ketika saya menjalani posisi saya sekarang, saya merasakan bahwa saya bahagia dengan apa yang saya jalani sekarang, apa yang saya lalui waktu itu, sampai saya harus 2 perkuliahan, 2 universitas saya tinggalkan, kedua orang tua saya di kampus saya harus tinggalkan. Itu satu proses yang bagi saya belum tentu orang lain bisa melakukan itu. Tapi saya percaya waktu itu proses tidak akan mengkhianati hasil. Ya hasilnya seperti ini sekarang. Saya bisa mungkin bagi orang pekerjaan saya sangatlah baik gitu, sangatlah mempunyai masa depan yang bagus. Tapi bagaimana saya caranya bisa maintenance, bisa terus melanjutkan kehidupan saya dengan baik, dengan tidak melakukan sesuatu hal yang aneh, tidak melakukan sesuatu hal yang memang membuat saya down kembali. Dari sini, dari sekarang, posisi saya sekarang, saya sedikit-sedikit menghilangkan rasa ketakutan, rasa kegagalan saya. Ya, meskipun pada dasarnya setiap orang akan mengalami suatu kegagalan kembali ataupun tidaknya, tapi saya sebagai seorang Andi yang sekarang, saya mencoba untuk mengurangi rasa ketakutan saya, karena di posisi saya sekarang, saya memahami betul bahwa ketika saya mengalami kegagalan yang kemarin, saya sudah siap. Saya telah siap untuk bisa bangkit kembali. Saya telah siap untuk bisa melanjutkan kehidupan kembali, untuk mencapai sesuatu hal yang lebih baik, dan juga mencapai suatu keberhasilan yang dinilai orang baik. Kenapa saya harus takut kembali gitu? Waktu itu aja saya bisa. Kenapa ketika saya menghadapi kegagalan kembali saya harus gak bisa? Itu yang menjadi poin saya. Dan pada akhirnya saya ngobrol, kisah sukses seseorang itu berbeda-beda. Begitupun hal-hal yang dilakukan oleh orang lain, sarannya itu berbeda-beda. Namun ketika kita menganalisis suatu kisah atau tokoh sukses yang mau kita ambil, ada beberapa aturan utama yang harus diikuti. Ada beberapa hal yang memang tidak perlu kita ikuti. Jadi poinnya, catatlah poin-poin utama yang mau diterapkan nih dalam kehidupan teman-teman semuanya. Mulai perjalanan, terus raih semua yang menurut Anda memang itu adalah suatu harta karun yang mau diambil dalam suatu poin kesuksesan itu. Dan pertamanya, cintai diri kita dulu sendiri, karena ketika kita tidak mencintai diri kita sendiri, kita akan sulit meyakini, sulit untuk percaya bahwa kita bisa menjalani itu semua gitu. Dan berusahalah untuk tetap berproses menjadi lebih baik, bekerja keras, terus jalani. Buang semua afirmasi negatif yang ada dalam pikiran kita.
bangunlah afirmasi-afirmasi positif bahwa kamu bisa. Ketika orang lain bisa, kenapa kamu tidak bisa? Tetap fokus, jalani itu semua, tetap percaya dengan yang namanya proses. Seorang Andi yang sekarang, karena percaya dari proses pada tahun saya mulai suatu kegagalan di 2016. Akhir kata, terima kasih kepada dosen saya, kepada teman-teman yang mungkin menyaksikan ataupun mendengarkan suatu kisah yang begitu panjang dari saya, meskipun ini hanyalah sekelumit cerita yang saya ringkas untuk bisa saya sampaikan kepada teman-teman semua, tapi pada akhirnya saya merasa senang, saya merasa bangga untuk bisa nge-share ini semua ke teman-teman. Mudah-mudahan ini menjadi tolak ukur teman-teman semua untuk tetap semangat bahwa tidak ada hal yang tidak mungkin ketika kita mempercayai yang namanya proses. Buatlah cita-cita teman-teman semua setinggi-tingginya. Capailah semuanya dengan rasa ataupun kebutuhan teman-teman untuk menjalani ini semua. Terima kasih, dan ambillah yang baik-baiknya dan buanglah segala keburukan yang tadi saya ceritakan. Mudah-mudahan sekali lagi ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.